Selamat sore, perkenalkan nama saya Immanuel Bere. Saya dari kelas 1C Administrasi Bisnis, NIM 2103020094. Pada sore hari ini saya akan mereview buku dengan judul Auguste Comte yang ditulis oleh McGann dengan tahun terbit tahun 2006, jumlah halaman 175 halaman. Auguste Comte secara luas diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan agama kemanusiaan. Kontribusi Comte terhadap sejarah dan filsafat ilmu telah sangat mempengaruhi metodologi positif. Comte juga menciptakan kata sosiologi sebagai konten pertamanya. Dan dia terkenal karena memperkenalkan sosiologi genre emosi ke dalam sosiologi. Comte juga berkontribusi kepada etika. Dan Comte juga menciptakan kata altruisme. Dalam karya ini, McGann mengkaji fisik sosiologi Comte karena menurutnya, sosiologi dapat seharusnya reflektif, ensikopedis, dan utopis. McGann adalah profesor sosiologi dari Departemen Social Science, Universitas Longbridge. Comte berasumsi seperti Marx, bahwa revolusi dalam budaya dan masyarakat modern belum mencapai tujuan akhir. Semua karya, bahkan esai awalnya, disusun dengan maksud untuk membangun dan menjelaskan mengenai krisis modern yang panjang dan untuk menunjukkan bagaimana hal itu dapat diakhiri. Meskipun ada kontroversi dari banyak orang, Comte tetap konsisten dengan pemikirannya. Comte mendirikan sosiologi sebagai bagian dari proyeknya yang lebih besar. Sosiologi sebagai besar ilmiah untuk refleksi, filosofi, dan politiknya yang bisa memberikan doktrin, kekuatan politik baru program yang ditulis Comte. Pandangan umum Comte terhadap krisis dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut. Tesisnya adalah, setiap penjelasan yang memadai tentang modernitas harus dimulai dengan bentuk-bentuk sosial, susunan Kristen dan Katolik, Eropa abad pertengahan. Suatu bentuk tersebut ditandai dengan pemisahan dan kekuasaan otoritas, spiritual kepuasan atas kekuasaan temporal yang relatif, terbagi sejarah Eropa dari abad pertengahan. Penting dari visi Comte adalah gagasan bahwa tatanan sosial yang normal muncul dalam sistem penyimpangan kelembagaan. Tujuan dari analisis krisis panjang adalah untuk menemukan kunci dan menemukan protagonis dari semua masalah ini dan menetapkan isi substantif dari formal sosial. Tesis Comte mengungkapkan hukum baru yang berfungsi sebagai pengatur ruang sejarah raksasa. Anehnya, itu menyatukan situs-situs utama dari konflik periode Napoleon. Tesis penting dari esai Comte adalah membahas tentang hukum tiga negara. Hukum tiga negara yaitu hukum yang mengatur perkembangan semua masyarakat melalui seri tunggal, teologis, metafisik, dan positif. Dalam bacaan ini juga, hukum tiga negara bagian juga dapat dibaca sebagai hukum dua negara atau hukum 5 negara ataupun 6 negara. Tergantung pada tahap pemikiran Comte sendiri, atau tergantung bagaimana suatu negara mendefinisikan. Menurut esai Comte, sosiologi diperlukan untuk membentuk dasar, untuk membangun pemerintah baru dan pemerintah positif yang ditetapkan secara ilmiah. Dalam buku ini, teori Comte menunjukkan bahwa perkembangan pengetahuan tidak akan pernah dapat melanjutkan langsung dari teologis ke keadaan positif dalam satu revolusioner. Ia mengatakan bahwa perkembangan sosial tidak disebabkan oleh tindakan individu dan orang-orang tidak boleh memuji atau menyalahkan mereka. Bahkan jika upaya sebelumnya untuk memahami proses ini adalah kegagalan, sudah waktunya untuk memulai lagi tanpa menyalahkan esai dari orang lain. Tampak yang jelas dan terbukti dari membaca dua esai dari Comte adalah logika pertumbuhan, ilmu pengetahuan, dan bagaimana pertumbuhan ini memiliki konsekuensi untuk bentuk pengetahuan lain dan untuk artikulasi unsur-unsur dalam masyarakat. Comte juga berpendapat bahwa prinsip kedaulatan orang-orang yang berjalan seiring dengan prinsip kebebasan bersatu individu yang tidak terbatas.
Di dalam buku ini, Comte mengatakan bahwa seorang tidak bisa menilai seseorang dari apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri. Jadi, seseorang tidak dapat menilai periode transformasi dengan kesadarannya, tetapi sebaliknya kesadaran itu harus dijelaskan dari konflik yang ada antara kekuatan sosial produksi dan hubungan produksi. Di sini tujuan Comte dalam buku ini adalah untuk membalikan kecenderungan dan untuk melakukan dan untuk menentang feminisme pada abad pertengahan. Dan juga tujuannya adalah untuk pemurnian moral dan kebersihan mental, sosial, dan pribadi. Hukum negara yang ditulis dalam buku Comte ini terus-menerus sedang ditinjau dan karena sebagai dasar agama. Sebelumnya, hukum telah menggabungkan pasangan intelektual dan praktis, feudalisme Katolik, dan instrumentalisme ilmiah. Di buku Comte ini, konsep patisisme sebagai titik awal pertama dan dasar dari seri sosiologi yang bertumpu pada asumsi bahwa tahap ini semua fakultas manusia ada dan bahwa dalam proses pembangunan sosial tidak ada yang ditambahkan. Setiap perkembangan budaya, khusus di antara orang-orang yang berbeda, tidak diasumsikan pada titik ini untuk bersyarat pada perbedaan ras, budaya, dan agama. Buku ini cukup fokus dan terbatas pada ruang lingkup. Buku ini memiliki tujuan khusus menilai kembali undang-undang yang disebut 3 negara bagian sebagai penemuan pendiri sosiologi, bukan untuk memberikan biografi intelektual atau sejarah komtatif. Comte mengaku telah memberikan sosiologi metode yang memungkinkan penemuan ini dibuat. Dalam penelitian ini, Comte mempresentasikan versi utama hukum untuk ditemukan dalam tulisan-tulisan dan memeriksa apa yang diketahui oleh banyak orang secara langsung maupun tidak langsung. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku yang berjudul Auguste Comte yang ditulis oleh Meighen ini membahas tentang kisah perjalanan Auguste Comte yang memperjuangkan esai-esai dan karya-karyanya mengenai sosiologi. Buku karya Meighen ini juga berisi tentang perhatian mendalam Comte mengenai hukum 3 negara bagian. Buku karya Meighen ini lebih mudah dipahami karena kalimat yang digunakan tidak abstrak sehingga mudah dimengerti. Buku ini juga meningkatkan semangat pembaca dan tidak membuat pembaca merasa bosan dengan alur ceritanya. Namun, buku karya Meighen ini tidak menjelaskan secara keseluruhan kisah hidup dari Auguste Comte, tetapi buku ini hanya menjelaskan dan berfokus pada esai dan pendapat serta penerapan dan modifikasi yang dilakukan Comte yang berkaitan dengan hukum 3 negara. Demikian review dari buku Auguste Comte yang dikarang oleh Meighen.